kartu, angkat tangannya. Ada yang belum dapat kartu? Tadi yang berapa yang belum dapat kartu tadi? Iya. Itu yang belum. Nanda Prabhu, where are you? The sound goes everywhere, right? Outside speaker. Let's chant for Nanda Prabhu. We're waiting for you for so long. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Srila Prabhupada has emphasized that when you chant your japa, you simply hear. But in order to hear, I have emphasized you have to prepare your hearing. Jadi Srila Prabhupada telah menekankan bahwa jika kita berjapa, maka kita harus benar-benar fokus memusatkan pikiran kita untuk mendengarkan. Namun Maharaj sudah menambahkan bahwa untuk bisa mendengarkan kita harus membuat persiapan bagaimana mendengarkan itu bisa menjadi lebih baik. But to prepare the hearing is also based on what Prabhupada has given us. Dan bagaimana mempersiapkan mendengar itu juga berasal dari apa yang telah disampaikan oleh Srila Prabhupada. Now sometimes, even after preparing the soil and fertile and water, and when you plant the seed, it does not sprout, it does not grow. Dan kadang-kala bahkan jika kita sudah mempersiapkan tanah itu, menggemburkannya dan menyiraminya, kemudian bijinya juga sudah ada, tapi tetap bijinya, benihnya itu tidak bisa tumbuh. Because your touch of planting the seed, although you have prepared the soil, may not be auspicious. Karena sentuhan ataupun cara kita menanam benih itu mungkin tidaklah membawa kemujuran. So similarly, despite preparing your hearing and your chanting, but when you say Hare Krishna, Radha Krishna will come to the ears but don't enter the ear into the heart. They don't want to. Jadi kenapa? Karena pada saat meskipun kita berusaha untuk mengucapkan mantra Hare Krishna seperti itu, Radha Krishna kemudian keluar dari mulut kita masuk ke telinga kita, namun beliau pada saat itu tidak ingin untuk datang ke dalam hati kita, masuk ke dalamnya. So what is the barrier or obstacle that Radha Krishna faces not to enter your ear and into your heart? Something has to be removed. Apakah barrier ataupun penghalang yang menghalangi Radha dan Krishna sehingga beliau enggan untuk datang masuk ke dalam hati kita? So therefore we are going to page number 14, session 7, forgiveness and humility, to clear that barrier. Dan Krishna will. Kita akan buka halaman 14 yang berkaitan dengan memaafkan dan kerendahan hati yang merupakan penghalang yang menghambat, membuat Radha Krishna enggan. So number 1 says on page 14, Vaishnava aparad is more sinful than material sins. Jadi nomor 1, Vaishnava aparad lebih berdosa dibandingkan dosa-dosa lainnya. Read. Penjelasan Srimad Bhagavatam 4.26-24. Kesimpulannya adalah jika kesadaran rohani seseorang tertutupi oleh dosa-dosa material, segala dosa tersebut dapat dihilangkan hanya dengan mengucapkan mantra Hare Krishna. Tetapi jika seseorang mencemari kesadarannya dengan melukai seorang Brahmana atau Vaishnava, seseorang tidak dapat mengembalikan kesadaran rohaninya sampai dia menebus dosanya dengan meminta maaf dan memuaskan Vaishnava
Vaishnava atau Brahmana tersebut. Inilah jalan yang harus dilakukan oleh Durvasa Muni. Dia akhirnya bersujud dan memohon maaf kepada Maharaj Ambaris. Vaishnava aparad tidak dapat dimaafkan dengan cara apapun selain memohon pengampunan dari Vaishnava yang bersangkutan. So if you break one of the regulative principles, you can continue to chant the holy name and be relieved of the sinful reaction. Jadi jika kita mengikuti prinsip-prinsip dan kemudian melanjutkan berjapa, maka kita akan bisa dibebaskan dari segala reaksi-reaksi dosa. However, if you offend another devotee, you cannot continue to chant Hare Krishna to nullify the reaction. You have to go and beg forgiveness. Namun jika kita menyinggung perasaan atau melukai penyembah yang lainnya, kita tidak bisa menghilangkan reaksinya hanya dengan mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna, tapi kita semestinya memohon maaf dan menyesali apa yang kita lakukan. So number 2, beg forgiveness. Nomor 2, memohon maaf. Read. Sri Harinam Cintamani bab 4, menebus kesalahan Sadhu Ninda. Jika seseorang oleh karena ilusi atau tidak disadari melukai perasaan seorang sadhu atau sadwi, maka hendaknya dia bersujud di kaki sadhu atau sadwi dan memohon maaf dengan sungguh-sungguh sambil menangis dengan penuh penyesalan. Seseorang harus memohon pengampunan. Seseorang harus menyatakan dirinya sebagai orang yang jatuh, yang membutuhkan karunia seorang Vaishnava. Number 3, read the question. Nomor 3, pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan jika saya menyadari bahwa saya telah menyinggung perasaan seorang penyembah? So what's the answer in a few words? Apakah jawabannya dengan singkat, jawaban dengan beberapa kata saja? Apa jawabannya? Baik, forgiveness. Write it down, beg for forgiveness. Tulis, meminta maaf, memohon maaf. Number 4, read. Nomor 4, pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan jika saya menyadari bahwa saya telah menyinggung perasaan seorang penyembah, namun saya tidak memiliki keberanian atau kemampuan atau kekuatan yang dibutuhkan untuk mendekati penyembah tersebut untuk meminta maaf? So this means that you have realized you have offended a devotee, but you are not ready to go and beg for forgiveness. Ini artinya kita tahu dan kita sadar bahwa kita sudah melakukan kesalahan kepada seorang penyembah, tapi kita belum menyiapkan, kita belum siap, kita belum memantapkan hati, kita belum berani untuk meminta maaf. So there are a few lines there, 2, 4, 5 lines, and then you can continue to write on the opposite side of the page if you need more space. Jadi ada sisa ruang di sana untuk yang bahasa Indonesia mungkin sedikit karena kalimat bahasa Indonesia panjang. Bisa ditulis di sebelahnya, di halaman kosong di sebelahnya kalau jawabannya panjang. So now, what 3 steps can you take to get the strength or the potency to eventually beg for forgiveness? You're not ready to do it now, but you have to prepare yourself to go and beg forgiveness. What 3 steps can you take? Jadi apakah langkah-langkah awal, karena kita belum berani langsung minta maaf, belum siap untuk langsung minta maaf, apakah langkah-langkah awal, langkah-langkah sebelumnya yang bisa kita lakukan untuk memohon maaf? For example, Sebagai contohnya, you can write down the first one. contohnya salah satu, For example, every step can be pray to Krishna or Panchatattva or Radharani or Prabhupada. I don't pray to Krishna.
Yang pertama bisa jadi adalah memohon panduan, jadi memohon berdoa kepada Radha Krishna Panchatattva Srila Prabhupada. So if you write down pray to Krishna, that's a pre-step, because you're not immediately begging forgiveness, you need some strength from that. Jadi pada kondisi itu ketika kita masih berdoa untuk bisa memohon maaf, kita belum melakukannya, tapi itu adalah langkah awal sebelum kita melakukannya agar kita diberikan kekuatan untuk So like that, what is number 2? What pre-step you can take? What else can you do? Apalagi tahapan selanjutnya yang ada nomor 2 setelah yang pertama mungkin tadi dicontohkan berdoa, yang kedua kira-kira apa? Tulis dulu. Raise your hand Bisa and dinyatakan scream. dan dijelaskan. Say loudly, Mother. Menyesali dan tidak mengulanginya lagi. Second one is be repentant and not. Yes, be repentant that you cannot do this yet, so you'll get purified. Good. Ya. Number 2. Nomor 2 bisa menyesali dan berusaha tidak mengulanginya. What's number 3? Nomor 3 It's not in the order, but any order. Yes, Mata? Loudly. dengan jelas dengan keras. Trying to serve you. Serve the devotee you offended. Nice. Bagus, melayani. What's number 4? Yes, Prabhu, loudly. Hare Krishna. Begitu bangun pagi kita bersujud dan mengucapkan wajah kalpa, dan dalam hati kita minta mohon maaf kepada para Waisnawa yang mungkin dalam kita kesalahan. So daily in the morning we are paying obeisances and say Vaishnava Pranam so that we can beg forgiveness. So write down practice begging forgiveness. Itu artinya berlatih untuk meminta maaf. That's number 4. Right? Itu nomor 4. 4. Yes, Maj. What's number 5? Nomor 5, ada yang punya ide lain? Yes. Bertamu dan memberikan hadiah. Come to their house and give some present. Offer a gift. Good. That's number? 4. Nomor 5. What number is that, Ask? Nomor berapa sekarang? 6. 6. Number 6? Huh? What's number 7? That's number 5, right? Itu nomor 5 ya? Now what's number 6? Nomor 6 apa? Next. Yes? Paying obeisances. Huh? Paying obeisances. We cover it. Practice begging forgiveness. Sudah tadi praktis latihan. Yes, Prabhu? Express to somebody who is supposed to take. Consult a friend of the devotee you offended. Approach a friend of the devotee you offended. Good. Ya. Write it down. Berkonsultasi atau mencoba untuk berdiskusi dengan rekan teman dekat orang tadi. What number was that? 6, nomor 7. Sekarang 7 ya? That was number 6, right? Ya. And number 7, approach your own friend. That's number 7. Nomor 7, mendekati kawan Prabu, kawan kita sendiri. Now number 8, approach senior devotees. Nomor 8, dekati penyembah senior. Now what's number 9? Another precept. Come on. Apa nomor 9? Langkah awal. Yes? And to glorify the devotee. Huh? Glorify the devotee. Nice. That's number 9. Good. Ya, nomor 9, mengagungkan, memuji penyembah itu.
guidance from the guru. And that is approaching senior devotees. Itu termasuk mendekati penyembah senior. That's already covered. Yes. Write it down. Write a letter, send an email, send a WhatsApp message to the devotee you offended. You can connect like that. Jadi tulis, Make a phone call like that. tulis. Not even send it yet. No, you send it. Tulis dan kirim loh. Phone call, letter, email, WhatsApp message. Jadi Everything tulis, same. tulis melalui surat, kemudian kirim. Kalau saya tadi maunya tulisnya dulu. Tapi beliau bilang tulis dan kirim. What number was that? Ten. Number? Ten. 10. And what's 11? We're getting nicely. So let's get 16. 16. Ayo sampai dapat 16 baru bisa berkata. Ah, Mediator. Trying to find someone who can mediate, like now that's intermediate. approaching other devotees, that's fine. Itu masuk We ke covered it. dalam mendekati kawan. Yes. Ya berbeda. Having a conscious of the reaction of my offense. Having a conscious of the reaction of my offenses. Give him microphone. And yeah. Becoming more conscious of the reaction of my offense. If I know what the reaction will be, I will be more brave. Where will you get that from? By reading maybe about Yes, reading Shastra. Write it down. Ya, pelajari sastra, tulis. Reading the scriptures, you get strength. That is number Beda. 11. 5 more to go for 16. 5 lagi, 19. 12. Yes. Associate with the devotees. It's nice, but it's too broad. Itu bagus, tapi itu belum spesifik, masih luas sekali. Everything we wrote is association. Thank you. Okay, invite the devotee for your whole program and tell him to give the talk. Jadi mengundang penyembah tadi ke rumah kita dan minta dia untuk memberikan pelajaran, berikan kelas. And don't ask him difficult questions. Jangan ngasih pertanyaan. Invite for program. You can write that down. That's number? 12. Maka, Berjapa lebih banyak. behind you. Ya, No, berjalan. behind. Di belakangnya dulu ya, di belakang dulu. Ada yang di belakangnya tadi? Your mother. Oh ya, silakan. Ibu, Berjapa lebih banyak. shine more rounds. Yes, transaction japa. Nice. What number is that? 13. Yeah, what's 14? Give it gift. Sudah. No, she said give gift already. Sudah bro. But you can give prasad. Ya. That will give prasad. Offer prasad. Different from gift. What number is that? 14 then. That's number 14. Now is number? What number will it be? 15. 15. 15. Mencoba untuk ikut join dalam pelayanan yang dilakukan oleh kita. So involved in the seva that is into it. Like joining the We wrote serve the devotee. We covered it. ya itu sudah We termasuk wrote serve the devotee. melayani penyembah itu, membantu pelayanan penyembah itu. She's giving detail. We appreciate it. Ya, itu salah satu detail dari yang besarnya adalah ikut melayani penyembah itu, salah satunya membantu dalam pelayanannya dia. Itu termasuk dalam melayani penyembah itu. Yeah. Silakan. Cari tahu apapun. Trying to know what is her favorable. That is giving gift also. Itu juga masuk dalam memberikan hadiah.
for that devotees. Okay, so you can write down, perform some Krishna conscious austerity. Ya, bisa ditulis melakukan suatu pertapaan. Perform some Krishna conscious austerity for you to get the potency to. Jadi lakukan suatu pertapaan khusus untuk yang kita lakukan supaya kita bisa berani dan siap untuk memohon maaf. Not offering to the person, but you get the strength Ya. to beg forgiveness. So the Krishna conscious austerity is different for different devotees. Jadi pertapaan kesadaran Krishna ini berbeda-beda untuk setiap masing-masing orang. So Agastya Muni, give him microphone. Which is your favorite prasad? Prasad yang paling disukai apa bro? Tofu, paneer. Paneer. So your Krishna conscious austerity is that you will not eat paneer until you beg forgiveness. Jadi pertapaannya yang kita lakukan adalah tidak makan paneer sampai kita siap untuk memohon maaf. So another person's austerity may be different. Jadi pertapaan yang dilakukan oleh yang lainnya ya bisa jadi berbeda karena berbeda-beda punya. So I gave a detail of what is your Krishna conscious austerity. Jadi itu adalah detail dari apa yang dimaksud sebagai pertapaan. Another Krishna conscious austerity is that you may not like cleaning. Mungkin pertapaan yang lainnya adalah mungkin kita tidak suka membersihkan, bersih-bersih. So you can tell Mata at home that I will clean the kitchen until I beg forgiveness. Kita bisa bicara kepada istri, saya yang bersih-bersih rumah ini sampai nanti saya siap untuk bisa minta maaf. So you do what you don't like to do, Jadi kita lakukan apa yang kita tidak sukai and you give up what you like to do dan kita tidak melakukan apa yang kita sukai until you beg for forgiveness. sampai kita siap dan melakukan That memohon is maaf. Krishna conscious austerity. Itulah yang disebut sebagai pertapaan dalam kesadaran Krishna. What number now? 16. 16. Menyayangi apa yang punya mati disayangi. Love for anything that is love. Loving that kind, that stuff or something that is also love. Telling me Krishna consciousness is no such thing. Jadi kesadaran Krishna tidak ada hal yang seperti itu. Engaging in devotional service is the love itself. Karena cinta itu adalah ketika kita melakukan bakti, melakukan aktivitas bakti. Ask him, okay? Bisa dipahami bro. Number 16 I will give you. Nomor 16 Maharaj akan berikan. Be the first one to help the devotee you offended in their times of distress, need, depression, financial help. Help them in their basic needs as well as when they are sick. Help them. Jadi jadilah yang pertama untuk siap membantu apapun kebutuhan ataupun kesulitan yang dialami oleh penyembah tersebut. So you'll get close quickly and then you'll beg forgiveness. Sehingga kita bisa menjadi cukup dekat, sehingga kita bisa siap untuk memohon maaf. There may be more, but we'll stop at 16. Kita akan hentikan di sini, walaupun ada banyak hal-hal yang lain. So we're on page 14, number 5 and number 6. Read. Di halaman 14 masih sesi 7, nomor 5 dan nomor 6. Apa yang harus saya lakukan jika saya sudah memohon maaf, namun yang bersangkutan memaafkan saya hanya sekedarnya saja?
5 and 6 you read. Dan nomor 6, apa yang harus saya lakukan jika saya sudah memohon maaf, namun yang bersangkutan tidak memaafkan saya? Don't make offending the devotee worse. Jadi jangan membuat kesalahan yang kita lakukan itu menjadi lebih buruk lagi. That when you went to beg for forgiveness, the devotee did not forgive you or superficially forgave you. You know it's not correct. Jadi ketika kita memohon maaf kepada penyembah itu, dan kemudian penyembah yang bersangkutan hanya sekedarnya memohon maaf ataupun tidak menerimanya, itu bukan hal yang baik. And then you go to your friend. Dan kemudian kita datang ke tempat orang lainnya. You know, Prabhu, I went to beg forgiveness. This devotee didn't forgive me. Is he a devotee? Datang ke penyembah lainnya, Prabhu, saya sudah minta maaf ke dia, tapi dia tidak memaafkan saya. Dia benar-benar penyembah apa bukan? And he told me, that what took you so long to come? Dan dia kemudian berkata kepada saya, kenapa kamu lama sekali baru minta maaf? I will never forgive you. Maybe eternally dwell in hell. Saya tidak akan pernah memaafkan kamu, dan mungkin kamu akan selamanya ada di neraka. Then you go to your friend and you say, see, he's not devotee. Dan kita menyampaikan hal ini kepada temannya, ya, bukan penyembah dia. I followed dharma, but he didn't forgive me. So he's adharma. Jadi saya sudah mengikuti dharma, tapi dia tidak mengikutinya, dia ada dalam adharma. So what are you doing if you do that? Apa yang akan kita lakukan jika kita melakukan hal seperti itu? You're committing more offense. Artinya kita melakukan kesalahan kembali, menambah kesalahan lagi. Don't do that. Jangan melakukan itu. All you have to do is go to one or more of the precepts of the 16 we wrote. Yang harus kita lakukan adalah kembali ke 16 langkah awal sebelum minta maaf yang sudah kita buat tadi. Pray to Krishna, chant extra rounds, approach senior devotees, and so many others you have written, 16 in number. Jadi berdoa, berjapa lebih kuat lagi, mendekati penyembah senior dan lain sebagainya. Kembali ke tahapan-tahapan tadi supaya kita bisa lebih kuat lagi. And go again and beg for forgiveness. Dan kemudian kita kembali lagi ke penyembah tadi dan mohon maaf kembali. Because your first time when you beg forgiveness and he wasn't forgiven, it affected the other person's heart, but it's not showing it. Tapi karena apa? Karena ketika kita sudah meminta maaf pada saat yang pertama tadi, itu sebenarnya sudah ada pengaruh di dalam hatinya. Dia sudah tersentuh hatinya, tapi dia belum menunjukkannya, belum mengekspresikannya. So after you take help in one or more of 16 ways of precepts, then you go again and you beg forgiveness. Dan setelah kita berusaha untuk melakukan kembali 16 langkah awal ini, dan kemudian kita kembali berusaha untuk meminta maaf, It's called humility in action. dan itulah yang disebut sebagai kegiatan yang penuh dengan kerendahan hati. Page 15, Halaman 15. on the top, 7, forgive. Now we're reversing the role. Dan sekarang kita melakukan kebalikannya, memaafkan. Before you went to beg for forgiveness, now we're going to discuss when somebody comes to you and you have to forgive them. Jadi sebelumnya kita yang memohon maaf, dan kini seseorang yang datang kepada kita yang ingin untuk minta maaf kepada kita. Read. Sri Harinam Sintamani bab 4 menebus kesalahan sadhu ninda. Seorang sadhu atau sadhui sangat murah hati, hatinya akan menjadi lembut dan dia akan memaafkan mereka yang bersalah sehingga membebaskannya dari reaksi kesalahan tersebut. 8a, what should I do if a devotee approaches me to beg for forgiveness? 8a, apa yang harus kita perbuat jika seseorang penyembah mendekati kita untuk meminta maaf? Say the answer in one word. Tulis jawabannya dengan satu kata. Yes, forgive. Write it down. Tulis, memaafkan.
forgiving. Then 8b, why should I forgive? In that means, how does it benefit the person you're forgiving, and how does it benefit you? Kemudian 8b, mengapa saya harus memaafkannya? Dengan maksud bahwa apa yang akan menjadi manfaat kepada orang yang memaafkan dan apa yang menjadi manfaat kepada diri kita karena telah memaafkan. Ada yang mau coba? Ya. Kalau kita memaafkan, hati kita menjadi damai, menjadi tenang, dan kita memaafkan dia, maka dia bebas dari dosa. So when we forgiving, then our heart will become peaceful and that other person will be free from sinful reaction. Thank you. Terima kasih. Also, if you forgive, and when you beg forgiveness, you'll be forgiven. Dan juga ketika kita memaafkan, maka ketika kita sebaliknya yang mau meminta maaf, maka kita juga pasti akan dimaafkan. Number 9. Nomor 9. A devotee approaches me to beg for forgiveness, but I have been so deeply hurt that I cannot forgive the offender. What should I do? Jadi penyembah mendekati kita untuk meminta maaf, namun kita begitu tersinggung sehingga begitu sulit bagi kita dan kita tidak mampu memaafkannya. Apa yang harus dilakukan? So it happens sometimes that somebody approaches you for forgiveness, but you're not ready to forgive immediately. What should you do? But you know you have to do it eventually. What should you do? Ini terjadi kadangkala orang sudah datang meminta maaf kepada kita, tapi kita belum siap untuk benar-benar melepaskannya, artinya benar-benar memaafkannya. Apa yang harus kita lakukan? Mencoba. Mike, silakan. Kita mencoba mengingat kebaikan-kebaikan dari penyembah tersebut. Remembering the good qualities and the kindness of that devotees. That means glorification of the devotee's good qualities. Ya, artinya memuji keagungan ataupun sifat-sifat baik dari penyembah itu. That means it's one of the 16 items you previously wrote as a precept. Artinya kita kembali lagi ke 16 tahap awal sebelum memaafkan. So you can apply one or more of those precepts to help yourself. Artinya kita bisa memakai salah satu ataupun beberapa dari 16 tahapan awal, 16 tahap tadi, untuk bisa juga dipakai dalam menjawab pertanyaan yang 8b ini. And eventually you can approach the devotee and forgive the devotee. Dan pada akhirnya kita bisa mendekati penyembah itu dan memaafkannya. It may be difficult for the devotee to approach you again for forgiveness, so you take that step and go there and forgive them. Dan kadang-kadang bahkan penyembah itu pun akan kesulitan untuk memohon maaf lagi. Oleh karena itu kita yang harus mendekati dan melakukan 16 tahapan awal ini dan yang menyampaikan bahwa saya sudah memaafkan. We are page 15, number 10, benefits of forgiving and being forgiven. Kita di halaman 15, manfaat memaafkan dan dimaafkan. You can read A to D on your own. Yang A sampai dengan D bisa dibaca sendiri. But we'll read E. Kita akan baca yang E. Right. Srimad Bhagavatam 4648 penjelasan. Dikatakan bahwa keindahan seorang tapaswi atau orang suci adalah memaafkan. So this is the ornament of a devotee. Dan inilah yang merupakan perhiasan dari seorang penyembah. Is to beg for forgiveness and forgive. Adalah untuk memohon maaf dan memaafkan. Let's take Prabhupada. Mari kita baca bagaimana Srila Prabhupada. So number 11, read about Prabhupada. Nomor 11, Acarya pendiri kita mengajarkan melalui contoh nyata. Kutipan dari Srila Prabhupada Lilamrita volume 6 bab 55 ajaran terakhir. Please hear very carefully. Mohon didengarkan dengan sangat seksama. Ketika Prabhupada
meminta saudara-saudara segurunya untuk memaafkannya, mereka tidak menyetujui dan berkata, "Prabhupada, Anda adalah pemimpin sejati." Salah satu dari mereka menegaskan, "Anda yang mengarahkan kami, memimpin kami, dan menghukum kami." "Maafkan semua kesalahanku," ujar Prabhupada kembali. "Saya menjadi sombong dengan semua kemewahan yang saya miliki." "Tidak," kata Puri Maharaj, "Anda tidak pernah menjadi sombong. Ketika Anda mulai mengajarkan kekayaan dan kesuksesan mengikuti Anda, itulah karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Sri Krishna. Tidak perlu diragukan, Anda tidak pernah menyinggung perasaan sama sekali." Ketika Srila Prabhupada menyebut dirinya sebagai Mahapatita yang sangat jatuh, Puri Maharaj tidak menerimanya. "Anda telah menyelamatkan jutaan orang di seluruh dunia," ujarnya. "Karena itu tidak ada kesalahan sama sekali. Sebaliknya Anda pantas disebut Mahapatita Pawana, penyelamat yang agung bagi mereka yang jatuh." Murid-murid Prabhupada menganggap permintaan maaf Prabhupada kepada saudara-saudara segurunya sebagai perwujudan kerendahan hatinya. Namun mereka juga bingung. Tentu saja saudara-saudara seguru Prabhupada tulus mengatakan bahwa Prabhupada tidak melakukan kesalahan. Apapun yang telah dilakukannya sepenuhnya dilakukan untuk Krishna. Namun Srila Prabhupada juga tulus meminta maaf. Itulah permata indah kerendahan hati Srila Prabhupada, memohon maaf kepada semua orang. Dalam usaha pengajaran ajaran Sri Krishna ini yang penuh karunia di setiap kota dan desa, kiranya menunjukkan sifat kerendahan hati yang layaknya permata ini tidak selalu menjadi cara yang paling efektif. Akan tetapi kini hal itu telah ditunjukkan. Sikap kerendahan hati yang sempurna ini adalah tanda tahapan tertinggi kehidupan bakti. Semua murid Prabhupada telah membaca tentang tahapan Mahabhagavat dalam sastra, dan kini mereka melihatnya karena telah dicontohkan dengan sempurna dengan melihat Srila Prabhupada yang menyebutkan dirinya sendiri sebagai yang paling jatuh dan memohon maaf kepada semua orang. So Srila Prabhupada is naturally humble. Jadi Srila Prabhupada, beliau memiliki kerendahan hati secara alami. So in number 12 it says exercise of forgiveness. Di nomor 12 ada latihan untuk memohon maaf. So A, Nomor A, please write down 3 names at least for now of devotees that you're going to beg forgiveness from. Write the names down. mohon tulis 3 nama. Di nomor A itu minimal 3 nama untuk saat ini orang yang ingin kita sampaikan maaf kita. Could be friend, family member, the devotees. Bisa menjadi teman, saudara, ataupun penyembah lainnya. Now don't say, but Maharaj, I cannot write any name down because everyone offends me. Jangan berkata bahwa Maharaj, saya tidak bisa nulis 3 nama karena semua orang melakukan kesalahan kepada saya. You write the name down. Tidak seperti itu. Kita tulis nama 3 orang yang pernah 3 names. 3 nama. Now, Sekarang juga. don't peep into each other's book and say, why did you write my name? You offended me. Jadi mengapa Anda menuliskan di jangan melihat buku yang dipunyai oleh yang lainnya. Mengapa Anda menulis nama saya di sana? Seperti itu jadinya. Yes. Nama yang ditulis harus ada yang ada di sini atau tidak tulis. The name should be who present here or anyone. If it's present here, it's better. Kalau ada di sini lebih bagus lagi. Tell them, I'm begging for the forgiveness in advance. Me. Jadi Maharaj yang pertama kali ingin
because today we'll take half an hour more. Karena hari ini Forgiveness for this. kita akan Finish at 1:30, then take photo and then start. Ask them, okay? kita akan mungkin sedikit lebih lama sampai lebih setengah jam lebih lama, baru setelah itu foto, baru setelah itu kesaksian. Ada yang keberatan? Semuanya setuju itu? Ask if anybody feels offended by that. Ada yang merasa tersinggung, terlukai oleh karena itu? Ask them, who's not okay for half an hour more? Siapa yang tidak setuju nambah waktunya lagi setengah jam? Because we won't start the start until we finish. Karena tidak akan bisa kita melayani persadam sampai ini selesai. We increase your appetite by half an hour. Jadi kita tambah rasa lapar dengan menambahkan waktu lagi setengah jam. Ask them, okay? Semua terima? Good. Good. Terima kasih. Ada yang mau? Number 12B, it says optional. 12B opsional, ditemani oleh seorang penyembah senior yang berpengalaman dan matang. Saya akan mendekati penyembah yang telah menyinggung atau menyakiti saya dan berkata, saya merasa Anda sangat menyinggung dan menyakiti saya. Mohon maafkan saya karena merasa seperti ini. Does that happen to you? Apakah itu terjadi pada para penyembah? Raise your hand. Angkat tangan. Atau pernah terjadi bahwa Anda tersinggung atas penyembah yang lainnya? Ada yang merasa pernah tersinggung atas penyembah yang lainnya? In other words, you know somebody hurt you or offended you. Atau kita tahu ada seorang penyembah yang membuat kita tersinggung atau But they're melukai not coming kita. to beg for forgiveness. Tapi penyembah itu tidak datang untuk minta maaf kepada kita. So you close the chapter and reverse it. You remove your own pain. Jadi kita menutup bagian seperti itu dan kita membalikkannya dengan kita yang mendatanginya. And you go to them, Dan kita datang ke dia accompanied by a senior devotee. Don't go alone. ditemani oleh seorang penyembah senior, jangan datang sendiri. And you say that, please forgive me for feeling that you have hurt me. Dan datang kepada seorang penyembah itu dan berkata, mohon maafkan saya karena saya merasa tersinggung. Because the hurt-felt feeling is carried by you, not from the person who hurt you. The person who hurt you is not feeling hurt, but you are feeling hurt. So you have to remove your hurt-felt feeling, close the chapter and become peaceful. Ya, karena orang yang menyinggung kita, dia tidak merasakan rasa apapun. Kitalah yang merasakan rasa tersinggung itu. Jadi kita harus menghilangkan rasa tersinggung yang kita miliki dengan mendekati orang itu. But it's optional, it's not an easy thing to do. Tapi ini adalah opsional. Artinya ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. But the more you beg forgiveness for offenses that you committed, then you'll get the strength to do this also. Namun dengan kita semakin sering memohon maaf, pengampunan atas kesalahan yang kita lakukan, maka kita akan semakin mampu untuk melakukan yang bagian ini. Now in the beginning we discussed why we have to do this, to beg forgiveness and to forgive. Di bagian Why are we doing it? Di bagian awal kita sudah membahas mengapa kita harus melakukan ini, melakukan memaafkan dan mengapa kita harus mohon maaf dan memaafkan. Ada yang masih ingat? Anyone can say, why do we have to do this? Ada yang masih ingat kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita harus meminta maaf dan memaafkan? Yes, bro. Yeah. Microphone. Silakan. Behind. Ask him his name. He didn't speak. Namanya siapa? Nama saya Siwananda Senadas. Siwananda Sena. Shivananda Sen Prabhu ki. Jai. Yes. Agar Sri Krishna mau bersemayam di dalam hati kita. So that the holy name is kindly going deep into the heart. Ah.
goal of everything we do is that we can hear our japa and Radha and Krishna automatically want to enter our ears and heart. That is why we do. Jadi itulah alasan kita melakukan ini. Kita berjapa, mengucapkan nama suci, mendengarkan, dan kemudian Radha Krishna setelah beliau masuk, beliau berkenan untuk datang masuk ke dalam hati kita. The goal of Krishna consciousness is not to become humble. Jadi tujuan dari menjadi sadar akan Krishna, menjadi penyembah, bukan untuk menjadi tunduk hati. Even those who are not devotees are humble. Karena apa? Karena bahkan non penyembah, mereka yang bukan penyembah juga banyak yang tunduk hati. That is not the goal. Artinya itu bukanlah tujuannya. We become humble so that we can continue to chant and hear our chanting in japa. That's all. Jadi kita menjadi tunduk hati agar kita dapat melanjutkan terus berjapa dengan serius dan mendengarkannya dan memuaskan beliau. That is called Krishna Prema. Dan itulah yang disebut sebagai Krishna Prema. Krishna Prema in action means to chant and hear the holy names in japa. Jadi Krishna Prema secara nyata, secara praktek itu artinya kita mengucapkan nama suci, mendengarkan di dalam berjapa. Sivananda Sen Prabhu gave the perfect answer. Jadi Sivananda Sena Prabhu telah memberikan jawaban yang sempurna. And number 13, why shall I do the above exercise? Dan di nomor 13, mengapa saya harus melakukan latihan ini? Read the translation. Dari Chaitanya Charitamrita Antya-Lilas 20:21, seseorang yang menganggap dirinya lebih rendah daripada rumput di jalan, lebih toleran dari sebatang pohon, dan tidak mengharapkan penghormatan untuk dirinya, namun selalu menghormati setiap orang, dengan mudahnya dia dapat mengucapkan nama suci senantiasa. The important word is very easily always chant. Jadi kata yang sangat penting di sini adalah dengan mudahnya dia akan dapat mengucapkan nama suci Tuhan senantiasa. So when you clear your own obstacles by begging forgiveness, then you can very easily always chant. Ketika kita bisa menghilangkan segala macam kesalahan-kesalahan ataupun memaafkan dan lain sebagainya, maka secara otomatis kita akan bisa berjapa dengan mudah dan senantiasa. And everything else becomes insignificant. Dan semua hal-hal yang lainnya akan menjadi tidak berarti. But you can very easily always chant. Ketika kita bisa benar-benar mengucapkan nama suci dengan mudah dan dapat dilakukan secara senantiasa. And when you very easily always chant, automatically you will easily serve the devotees without any discrimination. Dan pada saat yang sama ketika kita bisa dengan mudah berjapa senantiasa, maka kita akan ingin untuk melayani semua penyembah, tidak memandang siapapun penyembah itu tanpa diskriminasi. And then you are full of enthusiasm, not for the result, but you'll approach new people to become devotees. Dan dengan penuh semangat, kita akan mendekati orang-orang untuk kemudian ingin disadarkan dengan untuk menjadi sadar akan Krishna. Now we go back to 12a, exercise of forgiveness. Kemudian kita kembali ke halaman 16, masih di halaman yang sama, di bagian 12 yang A. Latihan memohon maaf. And you wrote 3 names there. Dan sudah ditulis 3 nama di sana. Now even if you're not ready to beg forgiveness now, you can apply one of the 16 precepts that you wrote before. Namun meskipun mungkin saat ini kita belum benar-benar siap untuk meminta maaf, menyampaikannya secara langsung, mengutarakannya secara langsung, yang bisa kita lakukan adalah lakukan setidaknya 16 tahapan awal yang tadi sudah kita catat. And you'll find when you start begging forgiveness from now, tomorrow morning when you come, the way is being cleared. And when chanting, automatically Radha and Krishna wants to enter your ears and into your heart. Not much effort. Tulsi Maharani. Dan ketika kita telah berusaha untuk menjalankan tahapan-tahapan memohon maaf ini, secara otomatis kita akan merasakan bahwa japa kita yang kita lakukan akan lebih mudah untuk didengar,
dan Tulsi Maharani akan menerima japa kita dan membantu kita untuk menyampaikannya, membawakannya kepada Radha dan Krishna. And then the full blooming of your realization will be then why you came to Krishna consciousness. Dan dalam kondisi seperti itu, kesadaran kita akan mekar dan terbuka sepenuhnya untuk menunjukkan dan memperlihatkan, memberikan alasan sebenarnya kenapa kita datang untuk menjadi penyembah atau menjadi sadarkan Krishna. Now the best way is that you don't apply any of those precepts and go directly to the devotee and beg forgiveness if you're ready. Dan cara yang terbaik tentu saja adalah jika kita sudah menyiapkan ke-16 tahapan itu dan telah memiliki kemantapan hati, kita datangi penyembah itu dan langsung minta maaf. Give the microphone to the devotee in the back. Yeah. Bisa diberikan Behind you. Nilambara Chandramati. Nilambara. Now you wrote some names of devotees there, right? Ada sudah That itu you will namanya. beg forgiveness. Yes, Maharaj. Now you have to do it while the potency is, you could say, vibrant. You have to beg for forgiveness while you have it right now. Otherwise your mind will change you. Jadi dengan sudah dituliskan itu, lakukanlah memohon maaf saat ini ketika kondisinya tepat dan vibrasinya tepat, karena kalau tidak nanti belakangan hilang lagi keinginan untuk meminta maafnya itu. It's a very blissful activity. Jadi ini adalah suatu aktivitas yang sangat penuh dengan You kebahagiaan. feel relieved and peaceful. Kita akan merasakan bahagia dan bebas dari beban. So Nilambar Prabhu, Dalam Barat Prabhu, did you write 3 names there? sudah ditulis 3 nama di sana. Yes, Maharaj. How many names are here? Ada yang ada di sini? Semuanya ada di sini. How many? Oh, iya. All. So please go and beg forgiveness. Coba datang dan minta maaf kepada Panchakalpatarubhi on the floor. Beg forgiveness. So you have 15 minutes, every one of you, to beg forgiveness from each other. And if you want, if the person is not here, you can send them a text message, put your phone on. 15 minutes. Come on. It's a nice thing to do. While you have the potency to do it now. Tomorrow you'll chant better. All of them. Jadi kepada semua penyembah. Yes. Everyone should go and beg forgiveness. Yeah. The names they wrote, if they're not here, then you send a text message and follow one of the precepts. Kepada semua penyembah yang ada di sini, kalau yang dituliskan namanya ada di sini, maka kita mohon maaf kepada mereka sehingga ini akan secara instan benar-benar kita praktekkan, kita akan merasakan bahagia dan ini akan sepenuhnya mengubah japa kita besok. It's okay even if it's emotional. Tidak masalah meskipun ini mungkin sedikit emosional. Clear the way for Radha Krishna to enter your ears and into your heart when you chant japa. Karena ini akan menghilangkan hambatan-hambatan dari tangan yang membuat Radha Krishna tidak bisa masuk dalam hati kita. So you have 15 minutes. Nilambar Chakravarti Prabhu will help us. Go. Nilambara Start. Chakravarti Go. Prabhu akan Move the chair. Start. Go. membantu kita. Bisa mulai? Yes, go beg forgiveness. Silakan mulai. Everyone. Semuanya bisa berdiri untuk mulai mencari. Waktunya 15 menit. You have to say one check out of the chair, go on the floor. Semuanya membaca kamus tarubiah sejarah dan tersebut di lantai. Boleh pertanyaan, Sob? Artinya
Karena tadi itu saya maunya nanya, apakah yang 3 nama itu termasuk kita tuh merasa, artinya dia nggak ngerasa bahwa kita itu offending, tapi misalnya dari pikiran kita atau kita ngomongin seperti itu. Ya udah. If you have 5 more minutes, you can
speak to each other also after you beg forgiveness would be nice. Jadi masih ada 5 menit sisa. Jadi bagi para penyembah yang masih ingin memaafkan atau mohon maaf silakan. Sekali lagi sisanya hanya 5 menit. Iya, maaf ya, saya akan terus kasih. Terima kasih ya.
Shaka Drika Narahadi Rupa Jagadi Shahare Jagadi Shahare Jagadi Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava ki jai. ISKCON Bali Yatra ki jai. So now the next question is, are there two of you sitting here in this audience that you don't speak to each other? Apakah ada dari para penyembah di kumpul saat ini yang bahkan tidak berbicara satu sama lain? Or there must be somebody that you don't speak to, although they speak to you. Misalnya kita tidak merespon atau tidak menyauti, bahkan dia bicara kepada kita. Anyone wants to say Ada yang mau mencoba menjawab? that you have that problem that you don't speak to this person? Artinya inilah masalahnya ketika kita semacam tidak ingin untuk berbicara dengannya, tidak And mau. you see each other in the temple, Sunday feast, or you live in the same family. Jadi meskipun kita bertemu di temple ataupun makan di keluarga, di rumah sekalipun, Volunteer is that you? jadi bisa menjadi sukarelawan, ada seseorang. Did you ever spoken to somebody for few weeks or few months or few years? Mungkin kita semacam mungkin tidak kepada yang di sini atau kepada siapapun kita tidak mau bicara. Give her the microphone. Kamalini. Di kamar ini. Ya, silakan dikasih mic-nya kepada di kamar ini. So tell her to explain. Bisa jelaskan That she didn't speak to somebody for some time. That Selalu. there was some problem. Misalnya ada masalah, kemudian Mataji tidak bicara kepada seseorang You yang avoid the person. atau Mataji semacam menghindari untuk bertemu dengan orang itu karena suatu masalah. Ya, apa mungkin pernah seperti itu? Kira-kira pernah nggak merasa seperti itu? Ya. Is the person here? Apakah orang yang bersangkutan di sini? Say the name. We Bisa. are all one family. Kita semua satu keluarga. Jadi tolong kalau We have to berkenan, help each other. kita harus membantu satu sama lain. You have to be happy. Kita harus beruntung bisa dapat kesempatan seperti ini. Who is the person? Siapa itu orangnya? Ibu Cintamani. Cinta bagaimana? So did she go to during everyone was begging forgiveness? Did she go and ask for forgiveness or not?
Apa Mataji sudah datang ke Matajinya untuk mohon maaf? Sudah. You did already? Sudah dilakukan Matajinya? Chintamani, come to the front. Give her microphone. Not that, but you keep. You come Mic-nya back. Mataji You come back here. dipegang, Mataji Kamal ini di sini. Give her another microphone. Cintamani. No. You come. No, there's another microphone. Microphone. Idris. No, you keep. Another microphone for her. Yang lain kasih Mataji. So both of you offer obeisance as we should have got together. Semua berdua sujud ke hadapan Srila Prabhupada bersama-sama. Sujud ke hadapan Srila Prabhupada bersama-sama dulu. Sujud ke hadapan Srila Prabhupada bersama-sama. No, to Prabhupada. Kepada Prabhupada, kepada Prabhupada. Mari. Now offer obeisances to all the Vaishnavas and Vaishnavis. Offer obeisances. Kemudian bersujud kepada semua penyembah. Both of you. Berdua, Mataji berdua sekarang bersujud Go ke down, hadapan Panchakalpa semua to penyembah. To Sujud everyone. kepada semua penyembah. Sujud ke depan semua penyembah. Now, wait. How long this problem was there, asked her? Sudah berapa lama masalah itu? How many years? Berapa tahun? Baru No. Mataji sedang hari atau saya? Bapak. baru beberapa hari ini semenjak Maharatma datang ke Bali. Since you are planning to come to Bali, recently, one and a half, 2 weeks. 2 weeks. Yeah, 1 week maybe. She was waiting for me to come to do it. Tadi nunggu Maharaj untuk datang sampai bisa melakukan ini. No, maksudnya masalahnya. All close, all like this. Deketin nempel. Oh iya. Maksudnya masalahnya itu No, that she said. Mataji, You don't tell her what to say. Mataji sesinya belakangan ketika Bali ini dulu. ketika mau yang menyampaikan mau Prabhu yang mau jemput ke Maharaj gitu. When her husband say that he wants to pick up you, Maharaj ini Maharaj waktu dia Who's the problem? Madhavananda Prabhu. Who? Madhavananda Prabhu. Is here? No. And then? Dan ibu dia melihat sikapnya tidak seperti biasa. And she saw that Biasanya karena kami lumayan dekat, dia merasa dekat, dia udah merasa dia ibu itu seperti ibu yang sendiri gitu. Tumben beliau agak ketus gitu, menolak artinya pelayanannya yang mau lakukan kepada Maharaj dan rombongan yang akan datang gitu. ini bedanya sama suaminya tadi gimana hubungan? Sekarang Mataji Karena Prabunya yang akan menjemput nih kan. Prabunya begini Pak Maharaj. Dia yang menyampaikan kepada ibu. Lalu apa hubungannya Mataji kemudian Mataji? You're confused, eh? Yeah. Are you confused? Okay, just say the confusion. Now, Saya bingung, ada yang bingung saya. Chintamani, problem over now. Finish. Say in the microphone. No more problem. No more problem. From your side, any more problem? Ask her. Dari Mataji Kamal ini masih ada masalah? Huh? Sis,
no more problems. Okay, put both microphone here. Put your, Kalau mikrofonnya, yeah, put the microphone here. No. Put. If that is what it says the end, there's no need to explain. Right? jadi kalau sudah seperti itu, mereka sudah memahaminya dan sudah jelas, sudah clear. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan. Take microphone back. Ambil mic-nya kembali. Now, Chintamani, you are senior to her in Krishna consciousness and in age, yes or no? Nanti Cintamani, Mataji senior di dalam Krishna baik secara usia maupun pengalaman. Benar betul? Yes or no? Yes or no? Yes, eh? Ya, usianya kan tua Mataji ya. Others can see that you are senior and more experienced in Krishna consciousness. Jadi lebih pengalaman dan juga lebih tua, semua juga sudah lihat. Dan Yes or no? ya, Mataji. Yes. So if she is your junior, Jika yang Mataji Kamalini ini adalah junior Anda and she is a problem for you, dan Mataji Kamalini ini mungkin terasa seperti ada masalah dengan Mataji, then who should change? lalu siapa yang harus berubah? I try to. Yes, the senior must change. Jadi yang senior lah yang harus berubah. Although the senior is not the problem. Meskipun mungkin yang salah bukan yang senior, Because the junior always needs compassion. karena yang junior senantiasa perlu diberikan bimbingan dan diberikan kasih sayang. So when the senior changes towards the junior, then the junior's problem will automatically go, leave. Jadi ketika yang senior pada saat itu, seketika itu dia sudah tidak merasakan masalah, kemudian baik dan menyayangi yang junior, maka problem itu seketika itu juga akan hilang. Kamalini, ask her what's her favorite prasad. Ask. Kalau ini tanya, prasad yang paling disukai Mataji Cintamani. Krishna Ibu, prasad yang paling Ibu suka itu apa? Apa sah? Kamalini ask what must put inside the samosa. Isinya apa berarti dalam samosa yang benar-benar disukai itu yang biar benar-benar disukai ya, dan kalian itu yang seperti apa maunya. Isi samosa yang Ibu suka itu seperti apa? Yang ini yang benar Mataji. Only potato. Tell loudly, microphone. Sayur sama tukang apa ini? Potato and vegetables. Vegetables. Okay. So Kamalini, when you're going to make the samosa and offering and give to her when? Yes. Kapan Mataji Kamalini bisa buat samosa, dipersembahkan, kemudian diberikan kepada Mataji Cintamani? Kalau mau hiji mungkin sepatus. After this. When? Today, tomorrow, Sunday, when? Kapan? Lebih jelas spesifik. Besok. Kapan? Kapan spesifiknya Mataji bisa? Hari ini. Hari Selasa. Tuesday. Tuesday. But she's in Denpasar and she's here, right? How Tuesday? Gimana bisa Selasa Mataji kan tidak pasar, Mataji Cintamani di Bogor, gimana bisa Selasa? Tuesday, okay? Kamalini, okay, Tuesday? Ya, Mataji Kamalini bisa Selasa? Iya. And I'm also here Tuesday, what about me? Mara juga mau dari Selasa, gimana dengan Mara? I also like samosa. Saya juga suka samosa. With peas, no, with the, what is it, peas?
dengan kacang polong and potato. dan kentang. So you like these potatoes? Masa cicit. Jadi sama ini juga suka ada kacang polongnya. So you make for her, make for me. Ya buat untuk masa cicit Tamani dan buat juga. Kiwanso. But my diet. Tapi dengan diet untuk Maharaj, khusus dengan diet Maharaj. And Chintamani knows my diet. Dan Tamani sudah tahu dietnya Maharaj seperti apa. Let's chant for these two wonderful, amazing devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One minute. From now on, don't even think about not speaking to her, and she mustn't think about not speaking to you. That's okay. That's okay. Yeah, but communication is important. Say. Jadi komunikasi itu sangat penting. If somebody don't talk to you, you feel very bad. Jadi kira seseorang tidak berbicara kepada kita, itu adalah hal yang buruk. We must not bring pain, depression, and stress to anyone. Kita semestinya tidak membuat orang lain depresi, tertekan dan lain sebagainya. We should explain why. Kita harus menjelaskan mengapa. Communicate. Itulah yang menjadi poinnya, kita harus Don't keep quiet. berkomunikasi. Jadi We can talk later. jangan diam, dan itu bisa dibahas. Thank you. Thank you. Nanti silakan Hare dibahas. You should always remember that when somebody is junior to you, they should always be happy. Jadi kita harus senantiasa ingat bahwa ketika ada orang yang junior kepada kita, maka dia harus dibuat nyaman. And even if you are senior, you are not happy, but you make them happy, that's all right. Dan kalau kita lebih senior, meskipun kita merasa tidak bahagia, Because you are more experienced and have more realization in Krishna consciousness. ketika meskipun kita merasa tidak bahagia, kita harus memastikan junior kita bahagia karena kita memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas, lebih lama menjadi penyembah. So the junior should always feel protected and cared for by the seniors. Oleh karena itu, para penyembah yang junior haruslah senantiasa merasakan dilindungi dan diperhatikan. Even if it's inconvenient for the seniors. Meskipun hal itu menyebabkan para penyembah senior itu mungkin kurang nyaman atau tidak bahagia. That's the principle to follow. Itulah prinsip yang harus diikuti. Page 16. Halaman 16. Right at the bottom. Tepat di paling bawah. At least 64 rounds of japa from Nectar of Instruction Text 5 purport. Setidaknya 64 putaran japa setiap hari saat Read loudly. kepada Sang Pelita mantra 5 penjelasan. Everyone follow very carefully. Mohon semuanya mendengarkan dan mengikuti dengan sangat hati-hati dan cermat. Gerakan kesadaran Krishna tidak dapat Gerakan kesadaran Krishna menganjurkan 16 putaran setiap hari karena orang-orang negara barat tidak dapat berkonsentrasi dalam waktu yang lama untuk berjapa mengucapkan nama suci. Oleh karena itu, jumlah putaran minimum telah diberikan. Akan tetapi, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur senantiasa menyampaikan bahwa jika seseorang tidak berjapa setidaknya 64 putaran, 100.000 nama suci, ia dianggap telah jatuh patita. Menurut perhitungannya, hampir bisa dikatakan kita semua telah jatuh.
Tetapi karena kita berusaha melayani Tuhan Yang Maha Esa dengan sangat serius dan tanpa kepalsuan, kita dapat mengharapkan kemurahan hati Sri Chaitanya Mahaprabhu yang dikenal sebagai Patita Pawana, penyelamat mereka yang telah jatuh. So, I'll give you a very short explanation. Jadi Maharaj akan memberikan penjelasan secara singkat. But we'll make some announcements. Tapi sebelumnya akan ada sedikit pengumuman. So after the announcements and my short explanation, we're going to take a photo. Dan setelah Maharaj memberikan penjelasan dan kemudian sedikit pengumuman, kita akan lanjut dengan foto bersama. Unless you'd like to take the photo tomorrow after 64 rounds. Kecuali jika para penyembah memilih untuk berfotonya besok setelah berjalan 64 putaran. You want to take it today or tomorrow? Besok atau hari ini? Besok pakai pertama. Fine. How many want the photo tomorrow? Raise your hand. Siapa yang ingin besok? Okay, tomorrow. Because then we're sorry. Iya, besok karena Doti ya. Nah, doti ya. besok penyembah pakai roti dan sebagainya. Jadi besok. After 64 rounds, before lunch. Sebelum persat siang, besok setelah berjalan 64 putaran. Jai Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I know why you said tomorrow because you're feeling hungry now. Maharaj tahu para penyembah akan memilih besok karena sudah kelihatan semuanya sudah lapar sekarang. But I'm also feeling hungry. Maharaj juga merasa lapar, jadi memang lebih fokus besok. I only took little Malay and some coconuts. Jadi Maharaj hanya makan coconut pulp, Malai, dan juga air kelapa. Tell him, Prabhu photo tomorrow. Prabhu, channelnya, besok fotonya. But tell him so sweet. Tapi tetap lanjut, Prabhu, lanjut. Prabhu, nyapu lanjut. Lanjut, nyapa. Okay. Now read that once again. Yeah, read again. Setidaknya 64 putaran japa setiap hari. So who's helping me after Prasad to set up the place for Tulsis for tomorrow? You raise your hand. Siapa yang tadi siap untuk membantu Maharaj untuk mengatur tempat untuk japa 64 putaran, angkat tangan tadi? Raise your hand. Yang tinggi, yang mudah-mudah. So it could take about 45 minutes. Itu mungkin bisa menghabiskan sekitar 45 menit. So you have to meet me at 2:30. Bisa nanti siap di sini jam 2.30. Ask them okay? Bisa? Bisa jam 2.30 ya, setengah 3. After taking Prasad. Setelah persat. Is that fine? Oke, bisa? Those few of them. Bisa. Nanti setelah persat jam 2.30 baru siap-siap di sini untuk mengatur. And by 2:30 also you should help with the Tulsis to come. Dan jam 2.30 juga tulasinya mohon disiapkan untuk bisa siap di sini. The Mataji is on time. Mataji yang tadi yang menyiapkan tulasinya itu. Leave the Tulsis outside. Dan tulasinya bisa ditaruh di luar. So, Gadadhar Prabhu, any announcements? Ada pengumuman perlu ada? Come in. Hari Krishna, Gadadhar Mataji. Hari ini mungkin akan banyak yang menginap. Jadi kalau untuk Prabu ada beberapa yang sudah dapat kamar di bawah. Di bagian kalau dilihat di bawah sudah full, silakan langsung taruh barangnya di atas aula. Untuk Mataji, kami punya kamar terbatas. Jadi nanti diprioritaskan dulu yang sudah lanjut usia supaya bisa tidur di sini. Ada juga nanti kamar di rumah
bantuan yang masih belum dikendalikan. He wants to stay. But sharing room set. Okay? So you need some bedding and all of that. Oh. Got gum shot bedding, so toothbrush. Yes. So tomorrow we are meeting at 3 o'clock in the morning. Jadi besok kita akan bertemu jam 3 pagi. Would you say to the appointment of Radha Krishna? Jadi kita akan punya janji khusus dengan Radha Krishna. Personally, I have realized that the best chanting I do is before Mangala. Jadi secara pribadi beliau ingin menyampaikan bahwa japa terbaik yang beliau bisa rasakan itu adalah yang sebelum Manggala Arati. And you will also experience the same. Dan para penyembah juga akan bisa merasakan hal yang sama. So some of you may have small children. Ya, beberapa mungkin punya anak yang masih kecil yang harus diurus. We understand that if you don't come at 3 o'clock and you come later, that's fine. Jadi kalau kondisinya seperti itu ya bisa dimaklumi sehingga bisa datang mungkin belakangan. And some of you, your health may not be good, so you need some extra rest. We understand that. Ataupun mungkin ada yang kondisi badannya tidak terlalu sehat sehingga perlu istirahat lebih, yaitu bisa dimaklumi. I will be here personally by 2:30. Maras akan ada di sini secara langsung jam 2:30. So who's able to come at 3? Raise your hand. Siapa di sini yang merencanakan dan siap untuk datang jam 3? Oh, nice. Thank you very much. Terima kasih banyak. Okay, and you can bring your bottle also for water because you may need to drink water during. Mungkin bisa dibawa botol airnya karena mungkin perlu minum. And if somebody needs some fruits before you take some medicine, you can speak to Chintamani on this side. Right, Chintamani? Kalau ada yang perlu mungkin buah-buahan untuk diminum, dimakan. You can speak to Gadadhar Pran. Dan juga kepada Gadadhar kalau perlu sedikit snack untuk bisa minum. Gadadhar Pran is well trained and brought up in Krishna consciousness by Suresha. And Chintamani, he knows how to serve perfectly. Dan Gadadhar Pranaprabhu sudah dilatih dengan begitu sempurna oleh Chintamani Mataji dan Suresha Prabhu dalam kehidupan sebagai Vaishnava, sehingga beliau akan bisa melayani dengan sangat baik. Okay. Baiklah. So please come if you can. If for some reason if you're late, still come. Entah bagaimana misalnya kondisi membuat kita menjadi sedikit terlambat, tapi tidak masalah, datang saja. Now read that first, the last paragraph again on page number. No, they can hear you. Just say they can hear you. They can hear you. Just say to hear you. Gerakan Kesadaran Krishna menganjurkan 16 putaran setiap hari karena orang-orang di negara barat tidak dapat berkonsentrasi dalam waktu yang lama untuk berjapa mengucapkan nama suci. Oleh karena itu jumlah putaran minimum telah diberikan. Akan tetapi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur senantiasa menyampaikan bahwa jika seseorang tidak berjapa sedikitnya 64 putaran atau 100.000 nama suci, ia dianggap telah jatuh patita. Menurut perhitungannya hampir bisa dikatakan kita semua telah jatuh. Tetapi karena kita berusaha melayani Tuhan Yang Maha Esa dengan sangat serius dan tanpa kepalsuan, kita dapat mengharapkan kemurahhatian Sri Chaitanya Mahaprabhu yang dikenal sebagai Patita Pavana, penyelamat dari mereka yang telah jatuh. So it is very clear from Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that if you do not chant 64 rounds of japa,
one is considered patita, fallen. Jadi sangat jelas dari uraian Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhu Thakur di sini bahwa And Srila Prabhupada. dan Srila Prabhupada bahwa jika mereka tidak melakukan japa sebanyak 64 putaran, maka mereka sebenarnya adalah orang yang jatuh atau patita. But if one chants minimum 64 rounds of japa, then one will feel fallen. Dan jika seseorang berjapa 64 putaran setiap hari, maka dia akan merasa bahwa dia jatuh. There's a difference between being fallen and feeling fallen. Jadi ada beda antara jatuh menjadi jatuh, berada dalam kondisi jatuh, dan merasa bahwa dirinya jatuh. So if one chants 64 rounds of japa, then one will feel fallen. Jika seseorang melakukan japa 64 putaran, maka dia akan merasa dirinya jatuh. That we cannot explain. Hal semacam itu tidak bisa kita pahami dan tidak bisa dijelaskan. That you will realize in the next few days. Dan itu hanya bisa dipahami, dirasakan setelah kita melakukannya beberapa hari selanjutnya. That I don't deserve to chant Hare Krishna Mahamantra. Kita akan merasa bahwa saya benar-benar tidak pantas, tidak ada kualifikasi untuk mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. But still my tongue and ears are chanting. Namun tetap telinga mendengarkan dan lidah kita mengucapkan nama suci Krishna. By some causeless mercy. Entah karena alasan atau karunia yang tanpa sebab. Mahaprasade Govinde, Mahaprasade Govinde, Namo Brahmani Vaishnave, Namo Brahmani Vaishnave, Papa Punyavatam Rajan, Vishvaso Navajayate, Sariraha Vidyachao, Yadendriyatayakao, Jivapele Visaya Sagare, Kadmati Jivati, Lobomoy Sudurmati, Akajata Katina Samsare, Krishna Bodhayamoy, Parivar Jivajoy, Kapasadana Dilobai, Sayanamritapal, Shri Radha Krishna Gunaga, Premedako Shri Chaitanya Nitai, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Ananta Kori Vaishnava Vrinda ki, Prabhupada ki, Hare Krishna Mahamantra Japa ki, Shri Radha Gopinath Mandir ki, Bhagavat Prasadam ki, Katai Gaur Premanande. Can go for prasad. Swati Vihar Gautam Maharaj ki. Maharaji Prabhu ki.